Ya, Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Saya akan memenuhi janji saya untuk Anda. Kami akan ajak Anda, pemirsa, untuk melihat lebih dekat seperti apa sih aktivitas dari pelatihan cabang olahraga panjat tebing yang kemarin di Olimpiade Paris 2024 menyumbangkan hadiah terbaik untuk Indonesia, yaitu medali emas di ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-79. Langsung saja nih, malam hari ini kesempatannya spesial. Ini di sela kesibukannya Coach Hendra Basir, apa kabar? Coach? Alhamdulillah kabar baik. Kabar baik, sehat ya Coach ya. Pertama-tama kita mengucapkan selamat loh Coach untuk pencapaiannya medali emas untuk Indonesia. Kita semua turut bangga tentunya atas pencapaian dari Fredrik ya Coach ya. Nah mungkin Coach bisa kalau kita flashback sedikit bercerita mengenai Olimpiade 2024 kemarin. Coach, bagaimana sih persiapan yang kemudian dilakukan Coach Hendra bersama dengan Fredrik tentunya sehingga bisa memperoleh medali emas 2024 ini di Olimpiade Paris, karena kan ini sepertinya lebih dari ekspektasi, tidak pernah dibayangkan ini panjat tebing bisa meraih emas begitu Coach. Iya, pada dasarnya kami semua memulai pelatnas itu di tahun 2020. Memang goalsnya adalah meraih prestasi tertinggi di Olimpiade. Target kita memang di situ. Dan ya selama 4 tahun tersebut kami berproses. Salah satunya adalah Fredrik Leonardo bersama teman-teman. Jadi memang perjalanannya sangat panjang. Kalau mau dirunut lagi ke belakang, lebih jauh lagi di awal 2015 itu memang kita punya cita-cita bahwa panjat tebing semoga bisa dipertandingkan di Olimpiade gitu. Dan itu di 2020 untuk pertama kalinya cabur panjat tebing dipertandingkan di Olimpiade Tokyo. Namun memang masih kategorinya combine, kombinasi dari 3 disiplin, lead, speed, dan boulder. Baru kemudian di Olimpiade Paris ini 2024 kategori speed sendiri yang memang adalah kategori sektor keunggulan Indonesia itu dipisah dari kategori yang sebelumnya. Dan itu membuka secerca harapan untuk atlet panjat tebing Indonesia kategori speed untuk bisa bersaing di level Olimpiade. Gitu. Dan ternyata pencapaiannya luar biasa. Speednya juga tidak main-main ya Coach ya. Kemarin Fredrik pencapaiannya 4,75 ya Coach ya, detik Spiderman bener nih kayaknya Coach. Nah Fredrik latihannya juga di sini Coach? Iya betul. Jadi gimana tuh pola latihannya untuk mempersiapkan Fredrik khususnya untuk Olimpiade kemarin? Ya memang kita berlatih sebagai sebuah sistem. Fredrik adalah salah satu di dalam sistem itu, bagian itu. Jadi memang ini kolaborasi dari seluruh atlet, pelatih, pengurus, serta dukungan dari negara. Dalam hal ini Kementerian Pemuda dan Olahraga. Jadi termasuk akhirnya meloloskan Fredrik Leonardo, Rahmat Adi Mulyono. Untuk di sektor putri ada Desak Made Rita dan Raji Asal Sabila. Jadi ini adalah ujung dari semua proses mereka mewakili Indonesia di Olimpiade gitu. Dan alhamdulillah dari keempat atlet tersebut Fredrik Leonardo bisa menyumbangkan medali emas buat Indonesia. Berapa jam sih Coach latihannya Fredrik kemarin di sini Coach untuk mempersiapkan Olimpiade 2024, termasuk juga ada Desak Made dan juga Raja Asal Sabila ya latihan di sini ya langsung ya Coach. Ya kita setiap sesi latihan itu terbagi 2, pagi dan sore, dan rata-rata latihannya 3 sampai 4 jam. Dan emas setiap memang sesi sudah menjadi target kemarin Coach, atau sebenarnya kita yang penting memberikan yang terbaik, atau sudah ada kemudian ini nanti akan menjadi lawan terberat dari mana begitu Coach? Ya memang sebelum Olimpiade ini kita sudah rutin mengikuti World Cup. Setiap tahun itu ada 7 seri World Cup di mana Fredrik dan kawan-kawan sering menempati posisi terbaik gitu, peringkat 1. Nah dari situ baru kita mencanangkan bahwa kita punya potensi untuk meraih medali emas. Yang kita lakukan adalah tetap berlatih untuk meningkatkan probability meraih medali emas gitu. Jadi yang kita usahakan adalah kami meningkatkan kapasitas itu dengan kapasitas yang tim miliki beserta dengan analisis sebelum menjelang Olimpiade. Ya kami bisa menetapkan target bahwa kita punya potensi untuk bisa bersaing di perebutan medali emas. Dan ternyata menjadi nyata ya Coach ya, mendapatkan emas lagi Coach ya untuk Indonesia. Nah terus Coach, sebelum pertandingan mungkin, atau mungkin setelah pertandingan, ada tidak sih kalimat yang disampaikan oleh Fredrik atas pencapaiannya di Olimpiade kemarin kepada Coach Hendra? Iya memang jadwal
Olimpiade kemarin finalnya selisih sehari, putri dulu baru putra. Oke. Ketika putaran final putri, tim putri itu gagal. Oke. Jadi otomatis bebannya ada di Fredrik semua. Pada saat hari finalnya, ya kami berdua jalan bareng. Saya bilang tenang saja, Oke. nikmati saja prosesnya. Anggap ini seperti World Cup biasa, karena memang pesaing-pesaingnya juga itu saja. Jadi memang siapa yang fokus pasti berhasil. Dan kebetulan di babak 8 besar ketemu dengan tuan rumah. Jadi saya bilang momentumnya ada di situ. Ambil energinya terhadap crowdednya gitu, tuan rumah, supporternya, tenang aja, fokus aja gitu. Oke, ada sempat kekhawatiran nggak sih coach yang disampaikan Fredrik? Aduh gimana nih nanti dengan supporter dari tuan rumah juga yang begitu banyak kan, crowdnya begitu luar biasa di sana, dan apalagi ada tadi beban-beban tersendiri yang menjadi pemikiran seperti tanggung jawab tersendiri untuk Fredrik. Iya, salah satu keunggulan dari Fredrik Leonardo adalah ketenangannya, gitu. Oke. Karena memang Fredrik sudah beberapa kali menjuarai seri World Cup. Oke. Jadi dengan pengalaman itu dia berusaha untuk lebih fokus. Oke, Gitu. baik coach. Nih kayaknya kita juga bisa ngobrol-ngobrol nih Oke. bareng sama Kak Salsabila juga ya yang Ya. kemarin berangkat ke Olimpiade. Kak Rajia Salsabila, ada juga Kak Nurul tadi ikut berlatih coach. Mungkin bisa di sampingnya Kak Salsa. Kak Salsa, halo, apa kabar? Nggak apa-apa dipegang aja Kak. Oke, apa kabar? Kak Salsabila, baik. Ini barusan selesai latihan. Iya. Gimana sih emang pola latihannya selama ini? Kemarin juga berangkat ke Olimpiade ya, sampai semifinal juga ya. Nah itu selama ini pola latihannya gimana sih Kak Salsabila? Untuk pola latihannya dari sebelum menuju Olimpiade sampai sekarang pun pola latihannya masih sama. Kita ada dari fisiknya bisa di gym, terus juga di manjatnya kita terus melakukan pengulangan. Oh gitu, Iya. oke. Nah Kak Salsabila, ini kan pasti kalau mau Olimpiade latihannya begitu padat. Yang dikorbankan juga pasti banyak sekali ya. Iya. Waktu Kak Salsabila ini aslinya dari Tangerang. Tangerang. Nah, dari Tangerang pasti juga masuk pelatihan akan masuk ke mes juga ya. Iya. Mengorbankan waktu bersama keluarga, mengorbankan waktu mungkin kalau seumuran Kak Salsa ini kan nongkrong nih, apalagi bisa malam minggu gitu kan. Tapi ini harus latihan. Gimana Iya. nih Kak? Sebenarnya udah jadi resiko atlet juga ya, yang harus emang bisa mengorbankan, seperti kita harus jauh dari keluarga, terus juga waktu bermain kayak nongkrong mungkin sama teman-teman itu nggak ada. Jadi kita lebih fokusnya ke latihan aja. Oke. Tapi ya yang penting dinikmatin aja. Dari awal emang bercita-cita pengen jadi atlet panjat tebing Kak Salsabila? Awalnya nggak nyangka bisa jadi atlet, karena awalnya iseng-iseng, terus lama-lama ya jadi senang dan bersyukur juga bisa jadi atlet sampai sekarang. Apa sih pesan yang disampaikan oleh keluarga atau mungkin kalau kita bilang support system terbesar dari seorang Rajiah Salsabila sampai hari ini masih memiliki impian dan cita-cita sebagai seorang atlet panjat tebing untuk bisa mengibarkan merah putih di kancah dunia, mengumandangkan Indonesia Raya? Apa sih Kak pesannya dari keluarga? Alhamdulillah kalau dari keluarga sendiri, dari awal menjadi atlet sampai sekarang terus dikasih dukungan, terus juga didoain. Yang penting tetap semangat, apapun hasilnya, apapun latihannya tetap dijalanin dengan baik dan ikhlas. Apa yang disampaikan orang tua kemarin waktu juga berangkat ke Olimpiade ke Kak Salsa? Pastinya banyak banget doa-doanya. Jadi setiap hari orang tua tuh ngirimin doa-doa ke Bila, semoga nanti di Olimpiade bisa berhasil, bisa tampil maksimal di Olimpiade kemarin. Di Olimpiade kemarin ya. Dan masih punya cita-cita untuk terus bisa mengibarkan bendera merah putih di ajang dunia ya. Iya, pastinya. Kak Salsa ya. Coach, gimana juga nih Coach pencapaian berikutnya? Kemarin kan kita sudah melihat di tengah lawannya tuan rumah juga merah putih berkibar Coach di sana. Indonesia Raya juga kita dengarkan berkumandang dengan megah di sana. Seperti apa sih Coach rasanya? Ya rasanya sangat terharu. Apalagi ternyata momen spesialnya adalah merah putih berkibar diapit oleh dua negara adidaya, China dan Amerika Serikat gitu. Jadi itu lebih kebanggaan luar biasa. Tapi memang memenangkan Olimpiade adalah sesuatu hal yang memang
sangat tak ternilai buat kami di tim nasional. Ya semua itu berkat doa masyarakat, semua support dari negara dan dukungan dari tim sendiri gitu. Jadi ya sulit diungkapkan dengan kata-kata gitu. Pasti sulit juga untuk seorang pelatih panjat tebing timnas Indonesia untuk kemudian mengawal, membimbing para atletnya, Coach. Keluarga juga pasti harus dibagi waktunya, menahan diri untuk bisa membagi waktu dengan keluarga dan kegiatan yang lainnya. Seperti apa, Coach? Apa pesan-pesan juga yang disampaikan oleh pihak keluarga? Mungkin selama perjalanan Coach Hendra Basir mendampingi teman-teman atlet. Ya, menjadi seorang pelatih itu kan dinamikanya sangat beragam. Karena kita mengelola orang gitu kan, dengan karakteristik yang sangat-sangat berbeda gitu. Apalagi di tim nasional ada 20 orang yang sudah pasti sangat berbeda. Jadi ya kami di tim kepelatihan ya berkolaborasi dari saya, dari tim psikolog, tim kedokteran. Ya kita mengelola itu semuanya menjadi satu tim yang kuat. Jadi yang kami ciptakan adalah lingkungan keunggulan, membentuk suatu sistem yang memang benar-benar semua orang sangat-sangat serius di setiap bidangnya gitu. Oke, Kak Salsa terima kasih sudah berjuang untuk Indonesia. Kita terus doakan untuk perjuangan berikutnya Kak Rajiah Salsabila nanti bisa mengibarkan merah putih di ajang dunia dan membuat Indonesia Raya kembali berkumandang dengan megah. Terima kasih Kak Salsa, sukses nanti seterusnya. Coach Hendra, nanti kita masih akan berbincang lagi bersama dengan atlet-atlet unggulan Indonesia, pemirsa, tentunya di tengah perjuangan dan pengorbanan untuk menjadi insan yang luar biasa tentunya. Sesaat lagi kami kembali. Ya, pemirsa, kembali Anda menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam spesial di perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79. Hari ini kami juga punya kesempatan spesial untuk bisa ikut langsung dalam latihan atlet-atlet panjat tebing nasional kita bersama dengan Coach Hendra Basir. Sudah ada Mas Rahmat Adi Mulyono, ada Kak Desak Maderita Kusuma Dewi, dan juga Kak Nurul Ikoma. Kita tepuk tangan dulu lah untuk pencapaiannya, mereka luar biasa nih, pahlawan-pahlawan Indonesia kemarin yang berlaga di Olimpiade dan juga ajang-ajang olahraga lainnya. Tadi sudah ngobrol-ngobrol dengan Coach. Saya izin ke Mas Adi dulu ya. Mas Adi, apa kabar? Baik, Mbak. Sehat ya? Sehat. Sehat. Selamat ya, kemarin sudah juga berjuang. Terima kasih sudah berjuang di Olimpiade kemarin di 2024. Mas Adi, kalau bisa diceritakan kemarin perjalanan persiapan hingga akhirnya berlaga di Olimpiade 2024. Yang dibayangkan apa sih selama perjalanan menuju Olimpiade 2024? Ya kan sebelumnya kan kita kan udah dipersiapkan 2020 itu kan. Di 2020 di akhir Juli kalau nggak salah. Itu dalam jangka waktu 4 tahun itu udah dipersiapkan sebelum-sebelumnya. Oke, udah persiapan sama 4 tahun lamanya. Di latihan terus ya, selama 4 tahun itu juga. Nah kemarin apa pesan-pesan yang sempat disampaikan Coach Hendra buat Mas Adi apa waktu menuju ke Olimpiade? Fokus pada tujuan, fokus pada diri sendiri sih. Tujuannya apa loh Mas Adi? Tujuannya untuk lolos ke Olimpiade itu. Lolos ke Olimpiade dan kemudian juga bisa bertarung juga ya di Olimpiade. Nah kemarin juga berarti kan bareng-bareng ya dengan Frederick Leonardo juga ya kemarin. Sesama atlet gimana sih? Apa sih biasanya yang diobrolin gitu di ajang Olimpiade khususnya nih ya, kan kancahnya dunia nih. Apa sih yang biasa diobrolin? Yang diobrolin ya pasti fokus pada diri sendiri sih, Mbak. Ngobrol ya biasa, seperti biasa. Kalau di kamar ya bercanda, bergurau. Kalau di tempat lomba ya serius, fokus. Sempat ada yang gini ya, aku harus dapat emas nih, atau gimana targetnya? Pastinya semua sih pengen emas pastinya. Pasti itu. Itu sempat ya, terucap ya. Oke, kita bergeser dulu Kak Desak Made. Kak Desak Made luar biasa nih, Sri Kandi cantik sekali pemirsa, atlet panjat tebing kita Kak Desak Made. Terima kasih juga ya, kemarin luar biasa sudah berjuang di Olimpiade Paris 2024. Terima kasih kita banyak, turut Kak. bangga luar biasa atas pencapaian Kak Desak Made. Nah, ini kemarin lawan terberatnya siapa sih Kak Desak? Sebenarnya sih kalau dilihat dari catatan waktu, hampir semua negara yang lolos ke Olimpiade ya mereka memiliki potensi untuk menang.
Tapi yang paling berat itu melawan diri sendiri agar bisa fokus untuk menampilkan yang terbaik di Olimpiade. Dan untuk untuk catatan waktu yang terbaik kemarin itu ada dari Polandia. Catatan waktunya 6,04. Oke. 6,0. Oke. Nah, sempat sudah memetakan belum ini yang akan menjadi lawan terberat atau justru diri sendiri yang menjadi lawan terberat nih untuk bisa dikalahkan dan memberikan yang terbaik di Olimpiade? Ya lebih ke melawan diri sendiri. Melawan tegang, melawan tegang, grogi, biar bisa fokus manjatnya. Oke. Kak, ini kan mengikuti pelatihan sama-sama ya dari 2020 juga? Iya. 4 tahun lamanya ya, seumuran Kak Mas Adi, Kak Desa, Kak Nurul. Ini kan juga banyak meluangkan waktu fokus untuk pelatihan, meninggalkan rutinitas-rutinitas yang mungkin biasanya teman-teman seusia, kakak-kakak semua ini sedang sibuk malam mingguan ya kan, main sosial media gitu, bisa berkumpul sama keluarga. Ini sudah disadari sejak awal kemudian oke, saya ingin menjadi atlet panjat tebing untuk mengharumkan nama Indonesia. Iya, jadi memang saya kan mulai berlatih panjat tebing dari umur 8 tahun. Berawal dari tingkat kecamatan dulu, baru kabupaten, provinsi, dan akhirnya di tahun 2020 saya diberikan kesempatan bergabung ke Pelatnas. Nah dari situ memang Pelatnasnya memang udah untuk jangka panjang persiapan Olimpiade Paris 2024. Nah semenjak saat itu saya memang udah berkomitmen saya harus bisa lolos ke Olimpiade dan ingin memberikan medali emas untuk Indonesia. Oke. Kebanggaan apa kemudian yang mungkin bisa dibagikan atau diceritakan dari seorang sosok Desakmade Rita Kusumadewi asal Bali yang kemudian memiliki mimpi untuk membawa nama Indonesia harum di kancah dunia? Berani bermimpi, tidak menyerah, dan semangat tinggi. Semangat tinggi, luar biasa Kak Desakmade. Mbak Nurul, wah senyumnya manis sekali yang satu ini. Mbak Nurul, juga menjadi atlet panjat tebing ini sudah menjadi cita-cita sejak kecil? Bukan cita-cita sebenarnya. Oke. Lebih kayak awalnya mungkin coba-coba dan keterusan sampai saat ini. Apa yang bikin keterusan sampai kemudian addicted nih untuk terus latihan panjat tebing? Awalnya tuh lebih ke saya punya ketakutan terhadap ketinggian. Jadi kayak waktu kecil itu sih takut terus. Ayo dong dilawan rasa takutnya. Jadi setiap hari itu memberikan challenge kepada diri sendiri. Oh, hari ini aku harus lebih baik dari kemarin. Misal hari ini papan kedua, besok udah ketiga, keempat dan seterusnya seperti itu. Kalau challenge ataupun target per hari ini apa, Kak Nurul? Hari ini pasti tiap harinya mau pecahin waktu pribadi. Pecahin waktu pribadi. Ya. Terakhir berapa? Catatan terakhir 685. 685 luar biasa. Pernah nggak sih ada merasa di titik terendah atau demotivated ya coach ya kadang-kadang gitu kan dengan pola latihan, dengan hari-hari seperti ini mungkin pernah merasakan ada titik jenuh, kemudian ada merasa di titik terendah atau rindu dengan orang tua, keluarga, teman-teman, pernah nggak? Ya itu pernah. Jadi kalau saya itu muncul titik terendahnya itu saat ada cedera seperti itu. Jadi itu penyakit atlet kalau dibilang. Jadi saat cedera itu membuat saya memikirkan waduh kenapa harus cedera? Bentar lagi kompetisi, bentar lagi saya harus berjuang untuk tiket Olimpiade seperti itu. Itu ada titik terendah bagi saya. Oke. Nah, Kak Desak gimana juga mensiasati atau kemudian berdamai dengan kondisi-kondisi seperti tadi yang tidak diinginkan, mungkin juga sempat cedera, tidak bisa berlatih, kemudian sempat merasa aduh lelah ya gitu, jenuh ya dengan rutinitas yang ada, kangen ya dengan keluarga, dengan sahabat-sahabat, teman-teman semuanya. Gimana caranya berdamai dengan itu semua? Kalau saya sih lebih ke berkomunikasi kepada, kalau saya lebih berkomunikasi kepada keluarga biasanya kalau hari libur itu. Jadi curhat biasanya sama keluarga gitu, dan keluarga mendukung, masalah selalu memberi motivasi dan dukungan itu yang membuat saya lebih kuat lagi dan kembali
memikirkan mimpi saya, yaitu ke Olimpiade. Itu yang membuat saya ya termotivasi lagi. Ketemu keluarga biasanya berapa lama sekali sih Kak? Setahun, kadang 2 kali. Nah biasanya yang dilakukan ketika bertemu dengan keluarga atau berkomunikasi dengan keluarga sebagai suatu support system ya kita bilang, apa sih yang disampaikan oleh pihak keluarga? Kadang sih apa ya, menceritakan keseharian di sini biasanya, menceritakan keseharian di sini, terus apa ya, lebih ke ya curhat-curhat sama Apa yang mau keluarga. disampaikan ke keluarga hari ini untuk Kak Desak? Untuk Ibu, Aji, dan saudara-saudara saya, keluarga di rumah, keluarga besar, terima kasih atas doa, dukungannya pada Rita, dan semoga Rita sukses meraih mimpi Rita selanjutnya. Coach, apa yang mau disampaikan untuk atlet-atlet Coach Hendra yang luar biasa ini, Coach? Ya, mereka ini kan semua patriot olahraga, Mbak. Kami berjuang membela negara dengan profesi kami sebagai atlet. Kebetulan kan ini hari kemerdekaan gitu kan. Jadi maknanya memang perjuangan itu tidak akan pernah berhenti gitu. Ketika kemerdekaan dan pasca kemerdekaan gitu. Jadi buat saya bangga mereka sudah berjuang bareng-bareng. Memang di antara bertiga ini belum berhasil belum seberuntung seperti Fredrik Leonardo, tapi memang mereka adalah pahlawan-pahlawan bangsa yang sudah memberikan yang terbaik. Ya itulah. Rasa bangga seperti apa Coach yang ingin disampaikan untuk para atlet Coach Hendra Basir di panjat tebing ini? Iya, buat saya pribadi mereka mau melaksanakan proses latihan yang tidak mudah itu, tidak semua orang bisa seperti itu. Gitu. Dan mereka mau apapun yang kita menu latihan dan segala macam, selama mereka paham dengan purposingnya bahwa kita mau emas Olimpiade, pasti akan mereka lakukan dengan kondisi yang bahkan sampai cedera dan segala macam. Ya itulah resiko sebagai pejuang olahraga gitu. Itulah resiko sebagai pejuang olahraga, dan terus kita nantikan aksi berikutnya. Ya, ini luar biasa Spider-Man, Spider-Girl kita ya, Coach Hendra Basir ya. Selamat sekali lagi, terima kasih Mas Adi, Kak Desak, dan juga Kak Nurul. Kita tunggu nanti kiprah berikutnya, lagi-lagi untuk membawa merah putih berkibar di dunia, dan juga bisa mendengarkan Indonesia Raya dengan gagah berkumandang di kancah internasional. Ya, terima kasih ya Mas Adi, Kak Desak, dan juga Kak Nurul. Coach, nanti kita juga pengen tahu nih, ini kalau yang udah para senior nih, ini di belakang kayaknya banyak nih Coach, ini yang kecil-kecil pada latihan. Coach kayaknya udah mulai pembibitan dari sekarang nih ya. Bibit-bibit unggul, calon-calon atlet panjat tebing tentunya yang akan berlaga dan membawa harum nama Indonesia. Tapi nanti kami akan kembali untuk Anda pemirsa untuk berbincang dan membahas mengenai bagaimana persiapan yang dilakukan oleh tim junior khususnya. Kami kembali sesaat lagi. Hari kemerdekaan kita, hari merdeka, nusa dan bangsa, hari Indonesia merdeka. Sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Oke, tepuk tangan dong buat semuanya. Luar biasa adik-adik. Ini semuanya main panjat tebing? Iya. Siapa yang paling muda di sini angkat tangan? Yang paling kecil siapa? Siapa? Namanya siapa? Alil, Alil umur berapa? 7. Umur 7 tahun. Kenapa mau ikut panjat tebing? Karena
Di rumah suka manjat-manjat. Di rumah suka manjat-manjat. Apa yang dipanjat di rumah? Tuh tahu. Ikut panjat tebing udah dari kapan? 5. Udah dari umur 5 tahun ya? Iya. Udah dari 6 tahun. Seneng nggak panjat tebing? Senang. Senang. Pengen jadi kayak Kak Fedrik nggak kemarin yang dapat emas? Pengen ya? Oke. Nah sekarang yang lebih kecil lagi. Siapa nih yang paling kecil cewek ini? Siapa ini namanya? Halo. Namanya siapa? Elsa. Elsa umurnya berapa? 5 tahun. Let's see tuh Elsa. Hai mama gitu. Elsa udah latihan panjat tebing dari umur berapa? Dari 5 ya? Baru ya? Seneng nggak panjat tebing? Senang? Oke. Nah ini kakaknya mungkin yang lebih gedean lagi ya. Oke, siapa? Yo, tunjukkan. Oke nih, boleh. Kakak namanya siapa kakak? Namanya Umar. Siapa? Umar. Umam. Ya, Kak Umar. Umur berapa? Umur 15 tahun. 15 tahun. Udah latihan panjat tebing dari umur berapa? Dari kelas SMP kelas 8. Kelas 8. Iya. Kenapa pengen latihan panjat tebing sih? Karena lebih tertarik dan seru aja sih. Pengen jadi atlet juga? Pengen. Kemarin ikut perjalanannya Kak Fedrik, tahu kan Kak Fedrik dapat emas? Tahu. Gimana rasanya ngelihat Kak Fedrik dapat emas buat Indonesia? Senang dan kagum juga bisa menyumbangkan emas pertama untuk negara Indonesia di Paris Olimpiade 2024. Kita tepuk tangan dong buat Kak Fedrik dan buat Indonesia. Oke, makasih ya Kak. Nah, pemirsa, kami akan ajak Anda untuk bisa berbincang dengan pelatih dari ada yang baru turun nih ya kan dari latihan panjat tebing. Nah, coach, tadi kita sudah bicara sudah ngobrol dengan Coach Hendra Basir. Nah, sekarang sudah ada Coach Koirul Toyivan ya Coach ya. Betul. Coach Koirul, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya Coach ya. Coach, saya dapat info bocoran, katanya ini ada Fedrik Effect yang bikin adik-adik semua nih pada pengen daftar ikutan coba panjat tebing, bener Coach? Betul. Jadi setelah Fedrik dapat medali, yang hubungin kami itu banyak sekali. Jadi bahkan yang masih kecil kalau menurut kami masih belum bisa ya, umur 3 tahun orang tuanya boleh dong coba trial. Jadi kewalahan juga tuh kita di klub. Kewalahan juga. Ya. Jadi Fedrik Efek nih benar Iya, nyata betul, ya Coach betul. ya. Apa sih Coach yang biasanya disampaikan oleh orang tua ketika kemudian mengirimkan anaknya untuk bisa ikut latihan panjat tebing? Sebagian besar itu karena mereka ngelihat Fedrik ya. Pengen anak-anaknya berprestasi seperti Fedrik. Oke. Salah satunya ya menghindarin main gadget. Nah, itu juga salah satu alasan mereka. Coach, dari yang junior ini yang paling muda umur berapa dan sampai batas umur berapa sih Coach kalau untuk junior ini? Kalau junior itu terbagi ada kids, ada yang youth. Kalau kids itu dari umur 7 sampai ke umur 13. 14 ke atasnya sampai 19 itu udah masuk junior. Jadi kid dan junior. Oh, dan semuanya di sini ada ya Coach? Kategori umur-umur itu ya Coach ya? Ini mungkin yang junior nggak ada nih. Oh, ini yang junior belum yang ada. di sebelah Nah, sana. Coach, kesulitan atau tantangannya kalau membimbing adik-adik yang junior ini apa sih Coach? Nah ya tantangannya sih sebenarnya ya karena anak-anak ya kadang di lapangan itu susah ya main-main aja mereka. Jadi kadang susah ngontrolnya. Oke, tapi mereka secara pribadi ada nggak sih Coach yang bilang, Coach saya pengen nih jadi atlet kayak Kak Fedrik? Hampir semuanya. Hampir semuanya. Oke. Nah mereka juga sempat nggak sih Coach ketemu sama Fedrik Leonardo, kan biasa juga latihan nih di sini. Ada yang sempat ketemu nggak? Kita ini klub IMS itu punya jadwal rutin juga ke sini. Jadi mereka udah ya mungkin beberapa kaos mereka itu tanda tangan dari atlet-atlet yang ada di sini. Oke. Jadi emang udah sering ketemu gitu. Jadi benar-benar langsung melihat role modelnya di sini ya Coach ya. Betul. Nah, kalau tadi kita bicara tantangan atau PR-nya ya, tapi sukacitanya apa Coach membimbing adik-adik ini semua? Kalau kita di pelatihnya gitu ya, yang tim pelatihnya, yang paling seneng kalau mereka ada progres gitu ya, yang dari nggak bisa sedikit-sedikit naik. Kalau juara kan ada kompetisinya ya. Kalau juara atau enggak itu urusan belakang. Yang penting kalau ada progresnya, anaknya itu udah mulai nggak megang HP di tempat latihan, itu udah alhamdulillah banget. Oh, itu udah satu pencapaian tersendiri ya Coach ya. Nah, ada target-target nggak sih Coach yang juga dipasang di pelatihan untuk adik-adik junior nih, Coach Koirul?
Ada sih, ada pasti di tempat klub latihan itu ada. Rata-rata kan pengennya mereka juara di usianya gitu ya. Tapi ya kita nggak akan terlalu maksa untuk cepat juara juga, ya ngalir aja gitu. Yang penting aktif, fun Yang gitu penting ya aktif, coach ya. ya. Nah terus biasanya kalau latihan berapa lama sih coach? Kita latihan itu satu sesinya itu dari jam 8 sampai jam 12. Ntar lagi jam 14 sampai jam 17. Tapi karena banyak orangnya, jadi kalau dihitung per orang itu paling banyak latihan mungkin 30 sampai 35 menit. Oh 30 sampai 35 menit. Oke, Coach Khairul terima kasih ya Terima kasih. informasinya. Ternyata Fredrik Efek luar biasa. Selamat dan sukses untuk Coach Khairul bisa Amin. mendidik dan membimbing adik-adik semuanya. Mudah-mudahan bisa menjadi atlet-atlet Fredrik berikutnya. Nah tapi adik-adik, kakak punya kejutan buat semuanya. Ada Kak Fredrik datang ke sini. Luar biasa. Ini surprise juga pemirsa. Kita tentunya punya kejutan untuk Anda. Kak Fredrik Leonardo, kalau tadi pagi kita lihat, hai Kak Fredrik. Apa kabar Kak? Alhamdulillah baik. Aduh pemirsa, saya juga ikut deg-degan ini. Salaman sama peraih medali emas Olimpiade 2024. Kak Fredrik, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, boleh Kak dipakai? Oke, ini kayaknya tadi pagi masih ikut upacara nih di IKN. Ya benar baru. Sekarang malam hari ini dia langsung landing gabung sama kita. Terima kasih ya Kak Fredrik ya untuk Sama-sama, terima kesempatan kasih luar kembali. biasa. Kak Fredrik, ini nggak bohong ya, ini pengakuan. Adik-adik semuanya ini terinspirasi dari Kak Fredrik, betul? Gimana Kak rasanya coba? Adik-adik semua ini punya mimpi dan cita-cita untuk menjadi seorang Fredrik Leonardo berikutnya. Yang pasti bangga karena bisa menjadi inspirasi buat anak-anak yang bakalan jadi penerus panjat tebing Indonesia. Luar biasa, tepuk tangan Keren. dong buat semuanya. Nah, Kak Fredrik, mungkin kalau kita boleh ngobrol flashback kemarin di Olimpiade Paris 2024. Saya ikut nonton tuh Kak, deg-degan juga ya. Terus akhirnya bisa meraih medali emas dan kita semua bersorak, bergembira dengan pencapaian angka yang luar biasa juga. Nah, itu perjalanannya gimana Kak Fredrik? Ya perjalanannya nggak gampang, kita berproses sudah cukup lama. Pelatnas dimulai dari 2021, fokus kita memang buat Olimpiade dan dinamikanya sangat berat gitu, nggak mudah dan kita harus banyak persiapan, nggak hanya fisik, mental dan juga kita harus mempersiapkan banyaklah teknik juga dan sangat panjang menurut saya. Sangat panjang. Sebegitu panjangnya, tapi di spill-nya sedikit dulu Kak Fredrik. Nanti kita akan ngobrol lebih panjang lagi. Oke, Usai siap. jeda pemirsa, kami kembali untuk Anda bersama dengan Fredrik Leonardo. Kita ketemu